memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnold Kasih Bizar, saya dari Prodi 1 Manajemen dengan NPM 25411137. Saya dari kelas manajemen CX. Di sini saya ingin melakukan dan menjelaskan tentang dasar komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah hal yang sangat penting dalam dunia kerja maupun usaha, karena tanpa komunikasi yang baik, pekerjaan bisa menjadi tidak efektif, bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, kita perlu memahami dasar-dasarnya agar komunikasi yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik dan profesional. Pertama, pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi, ide, atau pesan yang dilakukan dalam lingkungan bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti komunikasi antara atasan dan karyawan, presentasi produk pelanggan, atau komunikasi dengan rekan kerja. Jadi komunikasi bisnis tidak hanya sekedar berbicara, tapi harus memiliki tujuan yang jelas. Kedua, tujuan komunikasi bisnis antara lain yang pertama, menyampaikan informasi, misalnya laporan kerja atau data perusahaan. Yang kedua, mempengaruhi atau meyakinkan, contohnya promosi produk kepada konsumen. Yang ketiga, membangun hubungan kerja agar kerja sama berjalan dengan baik. Keempat, pengambilan keputusan melalui diskusi atau rapat. Yang tiga, unsur-unsur komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis terdapat beberapa unsur penting. Pertama, pengirim, komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Kedua, pesan, message, informasi yang disampaikan. Tiga, media, channel, alat komunikasi seperti email atau WhatsApp. Yang keempat, penerima, komunikan, orang yang menerima pesan. Kelima, feedback, umpan balik, respon dari penerima. Contoh sederhana, seorang manajer memberi tugas kepada karyawan melalui email, lalu karyawan membalas, itu sudah menunjukkan adanya komunikasi yang lengkap. Dan 4. Prinsip komunikasi bisnis. Agar komunikasi efektif, ada prinsip yang disebut 7C, yaitu clear, jelas, pesan mudah dipahami. 2. Concise, ringkas, tidak bertele-tele. Yang ketiga, konkret, nyata, berdasarkan fakta. 4. Correct, benar, tidak salah informasi. 5. Coherent, teratur, tersusun dengan baik. 6. Complete, lengkap, informasi tidak kurang. 7. Courteous, sopan, menggunakan bahasa yang baik. Prinsip ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. 5. Jenis komunikasi bisnis. Jenis komunikasi bisnis dibagi menjadi beberapa berdasarkan secara penyampaian. Pertama, lisan, rapat, telepon. 2. Tertulis, email, laporan. Berdasarkan arah, vertikal, atasan ke bawahan. 2. Horizontal, sesama rekan kerja. 3. Diagonal, antar divisi berbeda. 6. Hambatan komunikasi bisnis. Beberapa hambatan dalam komunikasi bisnis: perbedaan bahasa, kurangnya fokus, emosi atau suasana hati, informasi yang tidak jelas, media yang tidak tepat. Jika tidak diatasi, hambatan ini bisa menyebabkan kesalahan dalam kerjaan. Dan sebagai kesimpulan, komunikasi bisnis adalah hal yang sangat penting dalam dunia kerja, karena membantu menyampaikan informasi, membangun hubungan, dan mencapai tujuan perusahaan. Dengan memahami dasar komunikasi bisnis seperti tujuan, unsur prinsip, 7C, serta hambatannya, kita bisa menjadi komunikator yang lebih baik dan profesional. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton ya guys. Ya.